Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Suhaimi di podcast SWI TV Kabupaten Banyuasin. Saat ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Bapak Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin, yaitu Bapak Irian Setiawan, Sarjana Hukum Magister Sains. Sebelum kita mulai acara kita dan bincang-bincang singkat kita sapa dulu bintang tamu kita, yaitu Pak Irian. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, Mas Suhaimi. Alhamdulillah baik ya, Pak Irian. Kalau boleh tahu nih, boleh nggak cerita sedikit tentang perjalanan politik dari Pak Irian Setiawan hingga menduduki jabatan sebagai Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin? Warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang kami hormati, Mas Suhaimi dan juga tim dari Podcast SWI. Pertama, saya untuk berterima kasih dapat diundang langsung, dapat berdialog dan juga tukar pikir dalam rangka silaturahmi lah gitu. Alhamdulillah. Saya dapat hadir bersama-sama, paling tidak ini dapat menjelaskan kepada masyarakat luas bahwasanya kami dari DPRD ini dapat mudah diajak silaturahmi dan komunikasi. Kadang-kadang memang keterbatasan waktu dan juga kesibukan itu yang mungkin ada yang mengatakan susah ditemui. Sebenarnya tidak, kami pun bisa ditemui melalui HP ataupun bisa bertemu langsung di lapangan, karena rata-rata DPRD ini waktu saat ini memang saatnya banyak di luar daripada di kantor, karena menemui konstituen, menemui dapil masing-masing. Seperti kita tahu bersama, tidak lama lagi kita akan masuk ke pemilu 2024 serentak, Pilpres, DPRD, kabupaten kota, provinsi, dan juga DPRI, dan sekaligus DPD. Oleh karena itu kami memang harus 90-an, tahun 97, 98 itu, dan saya sudah jadi pengurus waktu di Muba dulu. Saya sudah ketua kecamatan akhirnya beberapa kali, dan juga pengurus organisasi di banyak organisasi di Kabupaten Muba, Kabupaten Induk kita dulu di Sekayu. Kami malahan sering ngendap di sana dulu karena saking jauhnya. Saya pernah wakil ketua KNPI, wakil ketua AMPI, dan juga terakhir pernah wakil ketua DPD 2 Kabupaten Muba tingkat 2 pada itu, dan juga alhamdulillah saya bisa merangkak menjadi ketua kecamatan Partai Golkar Kecamatan Banyuasin 2. Pada waktu itu disebut kalau zaman Orde Baru itu Komcap, Komisaris Kecamatan. Nah, alhamdulillah akhirnya waktu pemilu saya juga tidak nyangka, karena saya masih kuliah, kebetulan kuliah kami itu kuliahnya orang-orang yang berwira swasta, kami kuliahnya weekend pada waktu kuliah kelas pada sampai Sabtu Minggu. Maka dari itu di samping kuliah kami juga bekerja dan berorganisasi. Alhamdulillah dengan itu rupanya nambah kawan dan nambah jaringan. Akhirnya waktu itu diajak bergabung Partai Golkar bersama juga pengurus KNPI. Saya nyalon ke diri pertama di tahun 1997 dan nyalon lagi 1998. Pertama 97 ceritanya kami dulu masih nomor urut nomor 1, saya dapat nomor di atas itu. Jadi urutan 1 yang menang atau? Iya, nomor 1 menang. Tapi kayaknya nomor 1 kan besar-besar semua ini. Iya. Jadi jumlah DPR 45, kalau kita nomor 46 otomatis tidak masuk nih. DPR-nya 45. Dan tidak mungkin semua partai Golkar menang semua pada waktu itu. Ada PT3, ada PDIP pada waktu itu. Dan ada utusan ABRI. Maka dari itu saya urutnya nomor jauh di nomor 1. Nah, alhamdulillah 1999 saya nyalon lagi, itu pemilu dipercepat karena ada apa namanya kasus moneter, ada reformasi 1998, jadi pemilu dipercepat pada waktu itu 1999. Nah, saya nyalon dapat nomor urut 2 di situ. Kebetulan pemekaran ada yang namanya penggantian antar waktu, ngisi kekosongan. Nah, saya masuk itu. Yang nomor 1 kebetulan PNS, ada undang-undang PNS nomor berapa itu disebutkan bahwasanya PNS tidak boleh berpolitik, harus memilih apakah menerus sebagai PNS atau memilih partai politik. Nah, nomor 1 tempat saya itu Ibu Hayani namanya, dia memilih sebagai PNS. Nah, alhamdulillah saya masuk DPR pertama tahun 2003. Itu tahun 2004 kita pemilu lagi nih. Pemilu itu
di Banyasin, sudah masuk Mekar di Banyasin. Jadi pemilu pertama, alhamdulillah saya terpilih pada waktu itu. Bupati pada waktu itu Pak Amiruddin Inud. Dan selanjutnya berikut sampai saya menjadi ketua komisi dan banyak dipercaya sebagai ketua pansus dan lain-lain. Akhirnya pada tahun 2017 saya alhamdulillah terpilih sebagai pimpinan. Kebetulan Pak Agus Salam waktu itu nyalon wakil bupati. Jadi karena di partai saya termasuk agak senior, jadi saya dipilih. Kebetulan juga saya dipercaya sebagai ketua DPD Partai Golkar pada waktu itu. Pak Yan Anton. Itulah karir saya alhamdulillah. Memang saya dari bawah. Pada saya. Luar biasa sekali ya. Nah Pak, terkait dengan pimpinan dewan nih, kalau boleh tahu kan DPR ini kan punya karakter yang beragam dan juga kepentingan. Bagaimana sih cara Bapak memanajerial anggota DPR yang lain nih? Kalau boleh tahu kasih bocoran nih. Nah. Jadi di DPR ini seperti Mas Sohimi tahu bahwasanya kita memang berbagai macam latar belakang nih. Partai berbeda dan juga dapil berbeda, pasti beda pendapat dan pandangan itu pasti ada. Tetapi namanya kita di DPR ini diatur oleh aturan kita. Kalau di DPR ini kita punya tata tertib yang acuannya undang-undang. Undang-undang pemerintah daerah Undang 14 tahun 2014. Nah, oleh karena itu kebetulan saya juga pernah jadi anggota, saya tahulah apa keinginan DPR ini, karena saya bukan di ujung-ujung langsung jadi pimpinan, saya juga pernah jadi anggota, saya tahu suka duka kawan-kawan dan juga kebersamaan lah yang harus kita utamakan dan komunikasi. Maka dari itu saya membangun komunikasi dengan kawan semua dan juga mengakomodir seluruh pendapat yang masukan, dan tentunya memang tidak semua dapat kita akomodir. Yang namanya demokrasi itu kan yang terbanyak yang kita dulukan. Demokrasi itu kan yang terbanyak yang kita utamakan. Maka dari itu kalau saya ngambil keputusan, saya rapatkan dulu. Dan di zaman saya ini ada yang namanya rapat pembentukan renja dan lain-lain. Kami musyawarahkan semua melalui badan musyawarah di Banmus. Jadi seluruh kegiatan DPR ini sudah kami musyawarahkan, kami rapatkan dulu supaya memang suara masyarakat, suara anggota seluruhnya. Dan kami putuskan dari renja DPR dan kami tetapkan setiap bulan malahan. Kalau DPR lain mungkin ada yang tahunan, tapi kalau di kita sebulan kami buat renja untuk kegiatan DPRD. Untuk apa? Untuk dalam rangka menjaga marwah DPR dan juga suara DPR itu suara bersama-sama. Alhamdulillah selama ini kami dari DPR ini saling mendukung dan juga saling memberi support untuk kemajuan kita bersama. Jadi diutamakan musyawarah mufakat dan keterbukaan komunikasi kita dulu kan juga ya. Nah Pak, tadi kan sudah Bapak mengasih bocoran dengan kami terkait manajerial nih. Kalau boleh tahu kemudian fungsi DPR ini kan banyak nih Pak. Salah satunya legislasi, kemudian anggaran atau budgeting dan lain-lain nih. Apa saja sih yang telah dilakukan oleh DPRD Kabupaten Banyuasin untuk kemajuan kabupaten nih? Kalau boleh tahu. Ya baik, terima kasih Mas Sohimi. Jadi di DPR Banyuasin ini memang kita harus juga bisa mengimbangi kebijakan bupati yang ingin menjalankan visi dan misinya. Kita memang menyadari itu, bupati kan pasti punya target untuk memaksimalkan misi-misi terwujud. Dan tentunya kami dari DPRD mendukung setiap kunjung bupati, apalagi untuk kebijakan masyarakat. Kita dulu nomor satu malahan mendukung. Dan oleh karena itu fungsi DPR ini banyak. Salah satunya fungsi budgeting, masalah anggaran. Di anggaran pun tersebut sebagaimana di amanat undang-undang, kita bersama dengan kepala anggaran eksekutif tim TAPD, kami sebagai ketua DPRD sebagai ketua anggaran legislatif. Nah, kita duduk bersama dalam rangka menyusun anggaran bersama-sama. Alhamdulillah selama ini berjalan lancar, tidak ada halangan. Mungkin di sana sini memang ada perbedaan, yang namanya pendapat banyak kan pasti ada saling berbeda, tapi akhirnya landing ujung-ujungnya kita bagus, alhamdulillah, tidak masalah, endingnya bagus selama ini. Dan alhamdulillah dapat dijalankan fungsi DPR sebagaimana ditanyakan tadi. Kami ada fungsi budgeting, anggaran, ada fungsi legislasi, ada juga fungsi pengawasan. Terkait masalah fungsi legislasi di DPR ini kami membuat perda baik perda yang datangnya dari usul dan eksekutif maupun perda dari inisiatif dewan, namanya perda inisiatif dewan.
Alhamdulillah sudah hampir 50 lebih sejak kepemimpinan kami membuat perda. Wow. Salah satu perda yang baru yang sudah kami sahkan kemarin ada perda tentang untuk menolong petani dan rakyat kecil, dan juga perda baca tulis Al-Quran. Oke. Nah, sudah kami, dan terakhir juga ada perda tentang pesantren juga kami buat juga, turun daripada undang-undang pesantren. Karena itu banyak sekali perda-perda yang sudah kami terbitkan. Kami juga mohon dukungan kepada masyarakat untuk sama-sama mematuhi perda itu, yang tentunya perda itu dalam rangka untuk mengatur kehidupan masyarakat akan lebih baik dan juga punya acuan dalam rangka bermasyarakat. Salah satu contoh perda yang masih baru ini, perda tentang baca tulis Al-Quran, yang ini sangat penting dalam rangka untuk membentuk karakter anak-anak kita dalam menghadapi kemajuan zaman ini. Ya, kita harus mengacu pada Al-Quran dan hadis, makanya kami buat perda itu. Nah, Pak, kemudian Pak, nih banyak ini juga masyarakat bertanya-tanya nih kan. Kalau boleh tahu nih terkait gaji dan tunjangan DPR nih, khususnya ketua ini berapa sih Pak? Kasih bocoran. Kemudian kalau di DPR RI kan ada yang namanya dana aspirasi kan. Apakah di sini juga ada dana semacam itu untuk kegiatan anggota DPR? Gimana sih, boleh kasih tahu nggak? Terima kasih. Ya. Sebenarnya tidak ada yang dirahasiakan. Itu kan bisa lihat di media, bisa dilihat di Google dan juga di mana-mana sama itu acuan DPRD itu sama honor dan juga gajinya. Seluruh DPRD itu tidak ada beda-beda terlalu banyak, paling beda-beda tipis antara pendapatan sedang, menengah dan rendah. Tergantung PAD kita. Kita masuk kategori mana? Kalau Banyu kan kategori sedang. Karena kita PAD kita masih 250 miliar lah, 300. Tapi kalau PAD-nya besar, itu termasuk tinggi. Makanya harus 500 ke atas, kita termasuk kategori kabupaten yang maju maksudnya. Atau tinggi pendapatnya. Bisa kita, artinya pendapatan itu dipengaruhi oleh pendapatan daerah. Pengaruhnya. Itu klarifikasi masuk golongan mana kita termasuk sedang masih. Nah, tentang gaji, masyarakat kan banyak tidak tahu. Kalau DPR beda memang dari gaji daripada PNS. Kalau PNS kan masuk benar nih, paling ada kebutuhan untuk keluarga. Kalau kami kan kadang-kadang harus menyisihkan kebutuhan untuk konstituen yang memilih kita. Apalagi mau menghadap pemilu, banyak sekali biaya-biaya yang tidak terduga yang harus kita keluarkan untuk logistik dan beli-beli baju partai dan lain-lain, termasuk sumbangan partai. Nah, oleh karena itu masalah gaji itu relatif lah. Kalau kami bersyukur juga sudah dipilih masyarakat, tapi kita juga harus mempertanggungjawabkan ke masyarakat. Karena pasti masyarakat punya usul dan saran. Nah, juga yang ditanyakan masalah dana aspirasi. Dana aspirasi ini diatur juga di Permendagri, dan juga itu merupakan wujud dari DPRD itu untuk memperjuangkan konstituen dan yang memilih dia. Makanya ada dana aspirasi yang kalau kita sebut di sini pokok-pokok pikiran DPR, namanya pokir. Pokir ini rata-rata memuat usul-usul yang dari masyarakat, dimasukkan waktu kami reses di dapil masing-masing, dan juga diselaraskan dengan RPJMD pemerintah melalui Bapeda. Nah, nantinya masuklah di SIPD, nama Sistem Informasi Pembangunan, terintegrasi sekarang. Nah, oleh karena itu ke depan kami setiap tahun pasti punya usul pokok-pokok pikiran DPR yang dimandatkan undang-undang tersebut, yang kami usulkan dengan pemerintah. Ada usulan dari DPRD, ada usulan langsung dari masyarakat melalui musrenbang desa, kecamatan, dan kabupaten. Nah, kami juga harus menyelaraskan itu, memasukkan usul-usul dari DPR, namanya pokok-pokok pikiran DPR. Nah, sebagian besar memang aspirasi itu sesuai hasil kunjungan kami daerah. Memang setiap kawan DPR berbeda ini usul aspirasinya, tergantung daripada kondisi dapil masing-masing. Misal yang ditanyakan tadi mengenai usul-usul tentang masyarakat, ada kemarin kami masukkan asuransi nelayan sesuai dengan daerah kami, kebetulan banyak nelayan. Saya juga dulu nelayan, jadi kan kami harus memperjuangkan daerah yang
yang mewakili kami, yang memilih kami, maka kami masukkan asuransi nelayan, asuransi pertanian, yang melalui BPJS Ketenagakerjaan. Nah, Pak, kan terkait aspirasi ini kan ada juga beberapa anggota DPR yang meletakkan aspirasinya di dapil lain nih. Ya. Di dalam aturan apakah itu tidak menyalahi aturan atau diperbolehkan malah? Jadi begini, kalau mengenai nama anggota DPRD, apabila dia terpilih, dia itu mewakili seluruh DPRD kabupaten. Tidak terkotak-kotak, tapi seyogyanya harus mendulukan dapil lah, di mana yang memilih dia. Jadi dia aturan khusus pun tidak ada melarang anggota DPR, tidak boleh. Misalnya saya dari dapil 3, Sungsang, Tanjung Lago, Muara Telang, SNT, dan juga Sumber Megatelang, Karanggilir, kami bangun di Kabupaten Induk, misalnya ke ibu kota, itu tidak diperbolehkan. Tidak masalah ya. Karena aturan pun yang tersebut tidak ada. Namanya kita DPRD ini, kita adalah wakil rakyat secara keseluruhan di kabupaten. Tidak ada terkotak-kotak lagi, harus hanya memperjuangkan dapil. Tapi seyogyanya kita harus lebih banyak memperjuangkan dapil lah. Etikanya kita kan dipilih oleh rakyat, dapil kita. Nah itu. Juga ada yang pertanyaan Pak Ketua, di DPR itu macam-macam. Ada yang usul pembangunan fisik, ada yang non fisik, boleh itu. Sepanjang itu tidak ada dalam undang-undang, diperbolehkan sesuai dengan aturan yang ada. Yang lebih bagus lagi, kita itu harus masukkan usulan itu pada saat beriringan dengan musrenbang sebelum ditetapkan tentang kebijakan bersama KUA PPAS. Namanya kebijakan anggaran KUA PPAS kan ditetapkan oleh Bapeda ini bersama Bupati, di tangan pimpinan DPRD bersama Bupati. Artinya kita sudah sepakat bahwa tahun ini kita akan menetapkan kebijakan umum anggaran daerah, baik itu anggaran sementara maupun anggaran tetap yang sudah ditandatangan. Nah ini yang akan kita realisasikan pada tahun berjalan. Nah, Pak Ketua, kalau boleh tahu nilainya berapa sih aspirasi? Nilainya relatif lah, tidak sama tuh DPRD kabupaten kota tidak sama. Sesuai dengan tadi kami sampaikan, sesuai dengan kategori kita masuk menengah, apa rendah, apa tinggi. Semakin tinggi PAD seorang kabupaten kota, semakin besar pokok-pokok pikirnya yang bisa diamanatkan dan dimasukkan kepada daerah pemilihan. Oleh karena itu, semakin besar PAD kita, pendapatan kita semakin besar. Mudah-mudahan harapan kami dari aspirasi sudah dibuat di masyarakat dapat berguna lah. Karena kalau bupati kan pemerintah daerah, dia membuat anggaran itu sesuai dengan musrenbang. Hasil musrenbang inilah yang dibuat keputusan bupati menjadi anggaran pemerintah daerah, APBD namanya. RKPJMD. Ya. Nah, kemudian terakhir nih Pak Ketua, tentunya kita bicara banyak perihal legislasi tentang anggota DPR tadi, DPRD. Pak Ketua ini kan selain menjadi anggota ketua DPR juga menjadi ketua dari Partai Golkar Kabupaten Banyuasin. Tentunya dalam menghadapi pileg yang sebentar lagi di tahun depan nih, kalau boleh tahu target-target untuk mempertahankan kemenangan Golkar nih, boleh kasih bocoran nggak nih? Terima kasih. Ya memang kebetulan alhamdulillah saya dipercaya sebagai ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Banyuasin. Tentunya saya juga berkewajiban untuk memenangkan partai saya. Ini relatif lah, seluruh partai pasti punya target dan juga menargetkan untuk kemenangan. Kalau untuk Banyuasin, kami dari Golkar pasti menargetkan kemenangan, paling tidak mempertahankan kursi kami di DPRD, dan juga kami punya target untuk memenangkan partai kami. Insya Allah dengan adanya keputusan dari pusat, kami sudah mendukung keputusan dari DPP Partai Golkar. Alhamdulillah kami sudah melalui rapat panjang, ada keputusan bergabung dengan koalisi Indonesia Maju bersama Pak Prabowo, dan Golkar salah satu concern mendukung Pak Prabowo melalui usulan seluruh DPD Partai Golkar seluruh Indonesia mengusulkan merapat ke Pak Prabowo dan menggandeng Mas Gibran. Alhamdulillah ini sudah terwujud, dan juga kami siap memenangkan calon presiden kami juga siap memenangkan partai kami. Tentunya mudah-mudahan mohon doa. Karena di Banyuasin ini dulunya memang Golkar pemenang, tapi kan kita tidak juga harus menganggap remeh partai lain. Partai lain pasti punya juga strategi masing-masing. Tapi kami punyalah strategi untuk memenangkan partai. Mohon doa kepada masyarakat Kabupaten Banyuasin